Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua di Iin Show. Kali ini di Malmincot. Inilah ini adalah konten pertama gua di 2020. Konten yang gua buat ya, bukan yang gua upload. Inilah konten yang gua buat pertama di tahun baru 2021 2021. Kita akan kembali meramaikan hasanah per-YouTuber Indonesia. Kembali lagi bersama gua sebagai host in show. Kali ini gua akan kembali ke konten Malmincot alias malam minggu bacot. Oke, kali ini gua akan membahas ngobrol yang ringan-ringan saja. Karena gua sedang happy sekarang guys, karena sekarang di tahun baru ini gua udah dapat pekerjaan dong. Wow, congrats, selamat buat gua, selamat karena gua telah terlepas dari pengangguran dan dedud. Sekarang gua telah bekerja dan mulai masuk sejak 2 hari kemarin ya, di PT Berdikari Engineering di Cimahi, di kawasan industri Lewi Gajah. Jadi PT Berdikari ini adalah sebuah perusahaan manufaktur di bidang yang memproduksi beberapa part otomotif, dan supplier calon-calon konsumennya itu adalah Honda, ada Yamaha, Honda, Hino, Ninja, pokoknya banyaklah konsumennya, pelanggan-pelanggan dari PT Berdikari. Jadi buat kalian, motor-motor kalian yang kalian pakai itu spare partnya adalah buatan pabrik gua. Wadaw, keren. Jadi gua akan memulai petualangan di 2021 ini dengan bekerja di tempat baru tentunya, dengan suasana baru, dan gua telah move on dari pekerjaan lama. Dan gua terasa pengalaman gua di tempat kerja sebelumnya sudah cukup dan tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 tahun saja karena saya tidak ingin terlalu menderita. Gak. Ya intinya pengalaman itu penting ya. Karena gue di tempat kerja gue sebelumnya, gue juga nggak punya target lama-lama sih. Karena gue juga tidak punya target lama dan tidak, kebetulan juga gue tidak terlalu serak ya. Mungkin agak kurang nyaman aja sih, kurang cocok sebenarnya sama pribadi gue, dan lingkungannya mungkin kurang bisa menerima kelakuan gue gitu kan, secara sikap, secara kepribadian gue mungkin kurang bisa diterima. Karena gue suka bikin konten, gue bisa ngevlog, dan mereka tidak suka gue berkarya. Jadi makanya gue ciao saja. Kebetulan gue ciao itu karena corona ya. Tadinya sih gue mau ngundurin diri, tapi kebetulan karena ada corona, kena PHK, jadi gue serasa senang dan tidak senang gitu kan. Jadi gue kena PHK itu antara senang dan tidak senang. Senangnya ada, tidak senangnya ada. Jadi senangnya adalah gue terlepas dari beban-beban masa lalu dan kenangan-kenangan buruk di tempat kerja yang lama. Dan yang kedua adalah tidak senangnya adalah gue gak punya penghasilan mungkin ya. Jadi 50-50 lah. Kalau ditanya, In, lu seneng gak di PHK? Gue jawab maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa tidak. Karena gue bilang 50-50, jadi gue gak bilang sepenuhnya gue di PHK sedih banget, enggak. Dibilang happy enggak juga sebenarnya, karena gue juga butuh duit sebenarnya. Oke guys, pokoknya kita akan mulai a new journey in the new year 2029 bersama gua Ian Show akan terus menemani anda semua, dan gua akan memunculkan konten-konten baru yang lebih berfaedah, lebih
bacot dan lebih receh tentunya, untuk menghibur kalian semua, untuk mengungkapkan keresahan gua yang gua mungkin tidak bisa menyalurkan di kehidupan nyata karena orang-orangnya payah, teman-teman gua payah, lingkungan payah, wah pokoknya semuanya payah ya, tidak asik. Makanya gua milih untuk menyalurkan lewat YouTube, karena YouTube bersifat universal dan bisa didengarkan oleh setiap orang, dan tentunya orang-orangnya mungkin orang-orang asik, tidak seperti di lingkungan gua. Banyak fake friend, teman palsu, karena gua tidak punya, I don't have anything more like much friend. Teman gua gak banyak, udah gak banyak, gak asik lagi kan teman gua. Makanya gua menyapa anda di dunia maya, karena anda gue yakin adalah penonton-penonton YouTube, adalah penonton-penonton yang asik tentunya, dan tidak pilih-pilih dan tidak menghujat tentunya, dan tidak meragukan ataupun menghujat karya-karya gua secara langsung yang dapat merusak hati gua, merusak mood, dan membuat downgrade gua turun gara-gara omongan nyinyiran orang-orang yang gak suka sama gua. Buat lo semua yang gak suka sama gua, yang suka nyinyirin gua di tempat kerja ke, di lingkungan ke, tetangga gua ke, teman-teman gua, teman SD, teman SMP, SMK, ataupun dimanapun, wherever, yang pernah ketemu gua, yang pernah nyinyirin gua, yang pernah cuekin gua, termasuk cewek. Cewek, gua sudah gak habis pikir lah gua mungkin di 2021 ini gua berharap gua bisa menemukan cewek yang pas, yang cocok, yang klik sama gua gitu kan, yang asik tentunya, bukan cewek-cewek yang sok sibuk, yang cuek dan tidak bisa menghargai laki-laki yang telah berkorban untuk pendekatan dengannya, tidak menghargai laki-laki, tidak menghargai orang lah khususnya. Jadi gue merasa korban untuk tindakan kekecewaan gue sama cewek itu udah dimulai tahun 2019, lanjut ke 2020 juga gue merasakan kecewa yang kedua kalinya, karena gue gagal PDKT dan gue ditolak mentah-mentah karena alasan tidak nyaman sama gue. Mungkin gue salah ya, PDKT-nya gue tadinya gue mau niruin gaya si Dilan gitu kan, tiba-tiba datang ke rumahnya datang gitu kan, langsung gue menemui orang tuanya, tapi ternyata cara itu tidak efektif dan malah dia merasa risih dengan kehadiran gue di rumahnya yang secara tiba-tiba. Oke, kembali lagi. Yang jelas gue berharap di 2021 ini gue bisa menemukan cinta sejati gue, tentunya the special one, the only one. Gue selalu berdoa kepada my God, my Lord, kepada Allah tentunya. Gue selalu berdoa di setiap sujudku, setiap malam. Gue meminta restu kepada bunda, kepada Mamski. Mams, tolong doain saya supaya saya bisa segera mendapatkan jodoh. Gue yakin doa mami gue, Mamski gue, terkabul dan diijabah, karena doa ibu adalah doa yang mujarab. Gue percaya itu karena gue merasakan itu. Jadi buat kalian-kalian yang ingin sukses, ingin jadi lebih baik, jangan lupakan ibu kalian, karena doa ibu adalah doanya para malaikat dan langsung diijabah. Aduh, jadi ibu adalah, jangan sia-siakan orang tua lu, khususnya ibu lu yang telah mengandung dan melahirkan lu semua, karena jasa ibu itu gak bisa diukur dengan materi. Orang tua kita, ibu kita tidak menuntut apa-apa, tidak menuntut harta yang telah dikeluarkan selama dari orok hingga sekarang, tidak. Orang tua kita hanya menuntut kita jadi anak yang baik-baik saja, yang nurut, yang soleh mungkin ya, kalau untuk orang muslim yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin mengaji, rajin menabung gitu kan.
Tapi buat yang lainnya ya mungkin umumnya secara umum baiklah, nurut tentunya, tidak tidak bandel, tidak memalukan orang tua, tidak bikin repot tentunya. Ya mungkin itu adalah wejangan dari gua. Sekali lagi bahwa doa ibu doanya para malaikat. Jadi kalian jangan durhaka sama ibu kalian. Usahakanlah, muliakanlah ibu kalian. Kalau disuruh jangan banyak ngomel, jangan banyak bacot, jangan banyak membantah. Cukup iakan saja. Meskipun kadang sebel juga kalau terlalu cerewet ya, kayak ibu gua juga. Gua kadang suka ya, karena terlalu cerewet, mungkin perhatian berlebihan mungkin sama gua, karena gua adalah anak bungsu, anak bontot ya. Jadi gua selalu diperhatikan dan paling diperhatikan tentunya, karena gua anak terakhir yang ya mungkin harapan keluarga lah. Di saat kakak-kakak gua yang udah menikah tidak memenuhi ekspektasi orang tua gua, dari segi pasangannya, dari segi mungkin bayinya, kan orokan, dari segi tingkah laku, menantu orang tua gua belum puas. Makanya gua berusaha untuk mencari the special one yang bisa membahagiakan gua dan kedua orang tua gua. Itu adalah janji gua. Moms, lihat anakmu nanti, aku akan membawakan calon menantu idamanmu, idaman orang tua, idaman my papski, idaman my father, idaman babe gua. Tentunya adalah menantu idaman adalah menantu yang bisa menghargai pasangannya, hormat kepada suami, tidak calutak, tidak melunjak, dan tidak kasar pada suami ya. Tentunya bisa menghargai orang tua gua, hormat kepada orang tua, rajin ibadah, sholat mungkin untuk muslim. Tentunya yang baik-baik sajalah pasangan itu ya. Sebenarnya kriteria gua untuk mencari pasangan itu gak ribet sebenarnya, cukup yang nurut aja, yang baik ya udah, baik nurut gak rese gitu, gak banyak cerewet juga. Gue gak terlalu suka sama cewek yang cerewet gitu kan, yang terlalu over lebay. Gue lebih suka cewek yang tegas, yang punya berwawasan gitu kan, yang bisa ya menyesuaikan lah, tapi nggak kaku-kaku juga sih sebenarnya. Ya intinya cewek yang fleksibel lah, seperti gue fleksibel. Jadi gue itu ya tergantung tempat lah. Kalau misalnya gue di tempat resmi ya gue bersikap seperti orang-orang yang berada di tempat resmi, seperti di ruang rapat, di ruang sidang, ataupun apa ya, gue bersikap seperti sesuai tempatnya. Kalau gue bersama teman tongkrongan ya gue ngobrol biasa gitu, gak pakai bahasa baku, bahasa Sunda gitu kan, ngobrol biasa sama teman-teman nongkrong, teman-teman kerja gue ngobrol biasa gitu kan. Terus sama sahabat gue, sama teman SD atau teman deket gue ngomong ya seadanya aja, jiplak-jiplak gitu kan, kadang pakai kasar dikit juga ya, namanya juga kalau ngobrol sama temen ya. Biasalah kalau ngomong anjing itu kan kasar tapi jing gitu kan, kadang-kadang suka kelepasan gitu kan, itu bukan berarti konotasi kasar gitu kan, apalagi anjay gitu, anjay. Anjay kalau dipermasalahin gitu kan sama si Lutfi ya, Anjay Lati. 2020 adalah tahunnya dia. Anjay kok dipermasalahin ya, emang mencari panggung mungkin dia. Oke lah, jangan lupa pokoknya di 2021 ini gue akan menjadikan tahun yang wadidaw, dan gue akan berjuang untuk membuka kedai kopi. Gue sudah merencanakan untuk membuka kedai kopi di tahun 2021 ini. Gue akan grand launching dan membuka tempatnya, dan gue sekarang sedang mencari tempat yang cocok. Jadi gue akan membuka kedai kopi namanya The Blackpink Coffee.
kalian bisa follow Instagramnya di sini, ataupun YouTube channelnya gue udah buat di sini, YouTube channel Blackpink Coffee. Bisa kalian subscribe dan tonton videonya. Pokoknya yang berhubungan kalian yang pecinta kopi, jangan lupa subscribe channel Blackpink Coffee, karena di sana gue akan mereview ataupun berkonten soal kopi khusus, yaitu channel khusus yang dikhususkan untuk kopi, make a coffee, dan tentunya tentang review ataupun tempat ataupun pokoknya yang berhubungan dengan everything about coffee. You can see that in the Blackpink Coffee official YouTube channel. Dan jangan lupa follow Instagramnya di Blackpink Coffee, Blackpink_coffee Instagramnya ya. Jangan lupa follow IG gua @iinso, dan juga follow Twitter gua di @solihian_.